kita tinggal karena waktu nggak mencukupi, betul enggak? Jumlahnya biasanya saya bisa ngelihat ke sana, sekarang cuma ke kanan dan kiri saja. Tapi musimnya memang musim sakit ya. Nasallallahu syafa' limardana wa mardal muslimin. Kemarin ada satu poin yang kita tinggalkan dari hadis ke-12. Hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Yang artinya adalah di antara kebaikan Islam dalam diri seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuknya. Poin yang belum kita jelaskan adalah simpel saja, satu poin saja. Zuhud, apa arti zuhud? Arti zuhud adalah hadis ini. Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuk kehidupan akhirat. Itu adalah zuhud. Dan zuhud ini memberikan faidah bagi kita. Atau mau tulis ya? Baik. Zuhud memberikan faidah. Zuhud memberikan faidah. Ihsan memberikan faidah. Ihsan, nanti kita artikan ihsan. Memberikan faidah ihsan dan cinta Allah. Artinya apa? Ketika seorang zuhud, ketika seorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuk kehidupan akhiratnya, maka dia akan mencapai derajat tertentu, yaitu derajat ihsan. Ihsan ini yang disebutkan oleh Jibril yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril menanyai tentang agama, tentang mal ihsan, tentang apa itu ihsan. Maka Nabi SAW menyebutkan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan kaulah yang melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau seandainya engkau tidak mampu mencapai derajat tersebut, maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Itu ihsan. Ketika seorang memperbanyak zuhud dalam kehidupannya, meninggalkan semua yang tidak berguna bagi kehidupan akhiratnya, maka dia akan sampai pada tingkatan tertinggi dalam Islam, yaitu ihsan. Ihsan, ketika seorang sampai pada tingkatan ihsan, maka apapun yang dia lakukan dengan terbaik, dengan cara terbaik. Ia beribadah, ia salat dengan cara terbaik. Ia mungkin muadzin, ia mengumandangkan azan dengan cara terbaik. Ia bersedekah dengan cara sedekah yang paling baik. Kenapa demikian? Alasannya karena dia sadar kalau Allah melihatnya. Ibarat kata kayak pekerja yang kerja di depan masjid ini, lagi bangun rumah. Kalau ada mandor, semangat. Tapi kalau ditinggal mandor, nah sekedarnya aja, yang penting sampai. Seperti itu juga manusia. Seperti itu juga hamba Allah. Ketika kita ihsan, merasakan kehadiran Allah, kita akan semangat dalam beribadah. Dan ihsan ini tidak akan mungkin dicapai sebelum seorang melewati tahapan zuhud, meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Ini faidah ihsan, faidah zuhud yang pertama. Dia akan mencapai tingkatan tinggi dalam Islam, yaitu ihsan. Mengapa demikian? Karena dia terbiasa mencari sesuatu yang berguna. Seorang ketika dia sedang melakukan salat, apa yang ia cari dalam salatnya? Apa yang berguna untuknya dalam salatnya? Yang berguna untuknya adalah pahala yang Allah berikan kepadanya, ridha Allah. Hal itu yang berguna baginya. Kemudian tentang pikiran-pikiran lain, tentang pulpen yang hilang, kuncinya yang mungkin dia tinggal di kamar, dia mau masuk rumah tapi kuncinya ketinggalan di mana, ia pikirkan dalam sholatnya, kemudian ia hilangkan. Kenapa? Karena hidupnya dibiasakan untuk zuhud. Apa zuhud tadi? Meninggalkan hal tidak guna untuk dirinya.
Dan karena dia terbiasa meninggalkan sesuatu yang tidak berguna dalam kehidupannya, maka dalam sholatnya dia juga tinggalkan sesuatu yang tidak berguna untuk sholatnya. Ada pikiran tentang ada wanita melintas, maka dia buang pikiran tersebut. Kenapa? Tidak berguna. Ada mungkin pikiran untuk riya, dia buang. Kenapa? Tidak ada gunanya untuk kehidupan akhirat. Ketika seorang terbiasa melakukan sesuatu, maka Allah akan jadikan kebiasaan itu sebagai kehidupannya. Ini faedah yang pertama dari zuhud. Ketika seorang terbiasa melakukan sesuatu, meninggalkan semua yang dia tidak bermanfaat bagi kehidupannya, maka dia akan mencapai tingkatan apa? Islam, iman atau ihsan? Ihsan. Karena Islam ada 3 tingkatan ya. Ada tingkatan Islam, ini paling dasar. Seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia muslim, tapi dia belum menjadi seorang yang beriman. Kemudian ketika seorang masuk Islam, beramal saleh dan terbiasa melakukan keimanan, dia menjadi seorang mukmin. Tapi dia belum sampai ke tahapan muhsin, belum sampai ke tahapan ihsan. Kapan seorang menjadi muhsin? Sampai dia melewati jalan zuhud. Dan penting untuk kita jelaskan di sini bahwasanya zuhud itu tidak ada kaitannya dengan harta. Karena terkadang ada syubhat, terutama yang dibawa oleh orang sufi, bahwasanya zuhud itu adalah kotor, kemudian miskin, meninggalkan dunia seluruhnya. Itu zuhud dalam pandangan mereka. Dan dalam pandangan dan dalam benak kebanyakan dari kita, zuhudnya seperti itu. Benar-benar dunia itu dilepaskan. Yang dia cari apa? Akhirat saja. Dunia ditinggalkan. Padahal wala tansa nasibaka minan dunya, dan jangan kalian lupa tentang bagianmu terhadap kehidupan dunia. Kita cari harta, boleh saja, sah-sah saja, tapi kita jadikan harta ini sebagai wasilah kita menuju Allah tabaraka wa taala. Zuhud tidak ada kaitannya dengan harta. Zuhud itu kaitannya dengan sikap kita. Mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, kita tinggalkan. Kalau bermanfaat, kita ambil dan kita jadikan itu sebagai kebiasaan hidup kita. Ini zuhud. Imam Ahmad ditanya tentang Imam Ahmad suatu ketika ditanya, ayakunu zahidan wa indahu alfu dinar. Apakah seorang bisa menjadi orang yang zuhud sedangkan di kantongnya dia memiliki 1000 dinar? Dan tidak main-main, 1000 dinar banyak sekali. 1000 dinar ini perkara emas, bukan perkara sekedar rupiah atau mungkin dolar, emas. 1000 dinar. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, na'am, bisa jadi seorang zuhud dan dia memiliki harta, tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kata Imam Ahmad, alla yafrahu bi ziyadatihi wa la yahzanu bi nuqsanihi. Dia tidak bahagia yang berlebihan ketika hartanya bertambah, dan ketika hartanya berkurang dia tidak begitu sedih. Ini syaratnya. Artinya apa? Dunia itu hanya di genggaman, di tangan, dan bukan di hati. Karena ketika kalau kita jadikan dunia itu letaknya di hati, kemudian kita diperintahkan untuk berinfak, bersedekah, apa yang kita lakukan? Banyak sekali pikiran dalam hati kita. Masa harus berinfak, masa seperti ini? Karena kita sudah kadung cinta dengan dunia. Tapi kalau dalam genggaman saja, hati kita adalah akhirat, apa yang kita lakukan? Tidak terasa. Harta kalau berkurang tidak bersedih. Ketika bertambah tidak ujub, tidak sombong. Ini apa? Zuhud. Seorang boleh zuhud dan dia kaya, boleh zuhud dan dia punya mobil, misalkan mobil yang mewah. Jawabannya boleh. Bahkan Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah mencintai seorang hamba yang memperlihatkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dalam kehidupannya. Allah berikan kepadanya rezeki yang melimpah, ia bangun rumahnya dengan indah. Boleh seperti itu? Jawabannya boleh. Akan tapi harta ini ia letakkan di tangannya dan dia tidak letakkan di dalam hatinya. Jadi seorang boleh saja zuhud dan dia memiliki kekayaan. Tetapi tadi harta di tangan dan tidak di hati. Tidak dia jadikan cintanya kepada dunia, tapi cintanya kepada kehidupan akhirat. Atau dalam artian lain, dia jadikan harta dunia itu seperti dia gunakan hammam. Apa hammam?
kamar mandi. Ada orang tidur di hammam, kemudian makan di hammam. Ada? Coba tidak ada. Kenapa? Karena sesuai kebutuhan. Selesai kebutuhannya dia keluar. Seperti itu dunia. Seperti itu seorang yang zahid. Baik. Ini apa tadi? Faedah yang pertama, ketika seorang zuhud, dia akan meraih derajat ihsan. Kemudian yang kedua, dia akan meraih ridha dan cinta Allah Azza wa Jalla. Dia akan meraih ridha Allah dan cintanya Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian dalam kehidupan dunia, maka Allah akan mencintai. Jadi ketika seorang zuhud, akan datang dalam kehidupannya cinta Allah, mahabbatullah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Dan hambaku akan terus melakukan sesuatu yang berfaedah bagi kehidupan akhiratnya. Akan terus melakukan nawafil. Nawafil itu ibadah sunnah. Puasa sunnah, salat sunnah, atau sedekah sunnah, atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Dia terus konsisten dalam melaksanakan yang nawafil, yang sunnah-sunnah. Ia lakukan yang wajib, kemudian ia lakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sampai aku mencintainya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya ketika seorang dawam, terus-menerus konsisten dalam mengerjakan yang sunnah, maka akan hadir dalam kehidupan cinta Allah. Maka ini yang saya katakan tadi. Seorang kalau zuhud, menghilangkan semua yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya, dan yang dia lakukan yang dia cari hanya yang bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya. Puasa yang wajib dia lakukan, yang sunnah dia tidak tinggalkan, maka Allah akan mencintainya. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, dan ketika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk berjalan dengannya. Maksudnya apa? Wahdatul wujud. Enggak. Bukan manunggaling kawula Gusti di sini, bukan. Bukan hamba menyatu dengan Tuhannya, bukan. Tapi ini adalah keutamaan seorang yang konsisten dalam amalan sunnah, seorang yang zahid, orang yang zuhud. Apa ganjarannya? Semua perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Semua perbuatannya disukai oleh Allah. Kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Artinya yang ia dengar hanya semua yang Allah ridhoi. Yang ia pandang, yang ia lihat hanya semua yang Allah ridhoi. Kemudian yang ia genggam, yang tangannya ini ia gunakan untuk semua yang Allah ridhoi. Kakinya juga ia gunakan untuk semua yang Allah ridhoi. Apa ada orang seperti itu? Jawabannya ada. Syekh Sulaiman Ibn Abdullah Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, seorang ulama, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau ketika dijajah negeri beliau oleh orang-orang Turki, Utsmani pada waktu itu, kemudian beliau ditawan. Salah satu cara penyiksaan kepada beliau bukan dengan gergaji, bukan dengan pisau, bukan dengan alat-alat penyiksaan lainnya, dihadirkan di hadapan beliau alat-alat musik. Untuk apa? Untuk dimainkan di hadapan beliau agar beliau tersiksa. Seorang bisa jadi tersiksa dengan musik yang dia dengar. Karena itu kan sebelumnya ada cerita santri pondok mana yang ketika vaksin menunggu antrian di setel musik, tutup telinganya. Kenapa? Karena sam'ahu alladhi yasma'u bi. Karena dia terbiasa dengan sesuatu yang baik. Akhirnya ketika datang sesuatu yang buruk dalam kehidupan, dia tolak. Maka ini salah satu bukti kecintaan Allah kepada kita. Orang ada tersiksa dengan mendengarkan alat musik, tapi pemudi zaman sekarang
Tidak bisa tidur kalau tidak dengar musik. Coba lihat perbandingan yang jauh. Seorang mukmin diceritakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahullah wa ra'ah, seorang mukmin di alam kuburnya, ada satu asar yang menyebutkan, seorang mukmin di alam kuburnya, kemudian ketika dia dibangkitkan oleh malaikat di alam kubur untuk ditanyai 3 pertanyaan dalam kubur, dia didudukkan dalam kuburnya. Lalu kemudian ketika dia didudukkan, bangun, ruhnya kembali, ia kemudian dikhayalkan seakan-akan matahari sudah mulai terbenam. Ia seakan-akan melihat matahari itu terbenam. Entah bagaimana caranya, tapi seperti itu. Di dalam kuburnya. Lalu kemudian dia katakan kepada malaikat, padahal dalam kondisi yang mengerikan seperti itu, dia katakan kepada malaikat, "Da'ni usolli." Biarkan aku sholat dulu. Dia ngerasa dia belum laksanakan sholat asar. Maka dia katakan, "Da'ni usolli." Pada malaikat. Biarkan aku melakukan sholat. Saking terbiasanya dia dengan sholat. Saking terikatnya hatinya dengan ibadah sholat. Sampai di alam kubur dia katakan hal demikian. Maka ini adalah faidah zuhud. Apa faidah zuhud? Sampai pada tingkatan Allah mencintainya. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan jadi pendengarannya, jadi penglihatannya, jadi tangannya, jadi kakinya. Maksudnya apa? Semua yang ia lakukan adalah hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebagai tambahan. Faidah terakhir ya, poin terakhir. Ada berapa poin kemarin? 3 atau berapa? 4? Ada berapa poin? 3. Ada 3 poin. Kemudian kita beralih ke hadis 13. Ini kira-kira ada tambahan waktu atau tidak, Mas Adi? Terserah mustami. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abi Hamzata Anas bin Malik, hadis 13. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya adalah dari Abu Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Allah telah meridhoinya, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ia mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi berkata, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta sampai yuhibba li akhihi, sampai yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya, Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muhammad bin Ismail wa Muslim bin Hajjaj. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat siapa? Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kunyah beliau siapa? Abu Hamzah. Dan laqab beliau apa? Laqab beliau ada kunyah, ada laqab, ada ism. Kalau kunyah diawali dengan Abu atau Ummu. Kalau ism ya nama asli. Kalau laqab maka itu adalah julukan. Misalkan seorang dijuluki sebagai as-sadiq, orang yang jujur. Seorang dijuluki sebagai amin, orang yang amanah, itu julukan. Di sini julukan Anas bin Malik adalah pembantu Nabi SAW. Julukan yang terpuji atau yang tercela? Terpuji. Karena kita membantu seorang yang mulia, kemuliaan pun ikut menyertai kita. Dan itu terbukti. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapatkan kemuliaan dengan membantu Nabi SAW, mendapatkan doa Nabi SAW yang mulia. Nabi berdoa kepada Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu
wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyak hartanya, perpanjang umurnya. Allahumma aktsir mau. Allahumma aktsir mau, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya. Berkahi kehidupannya. Berkahi berarti tambahkan kebaikan dalam kehidupannya. Lalu masukkan dia ke dalam surga. Kehidupan yang begitu mulia. Ini yang biasanya orang bicarakan kan muda foya-foya, kemudian muda foya-foya, kemudian tua kaya raya, mati masuk surga. Mati masuk surga. Tapi ada kesalahan di sini, maksudnya foya-foyanya itu. Tapi kalau kaya raya maka nggak ada jelas. Artinya apa? Ini kehidupan terbaik. Kata Nabi SAW, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang. Allah berikan dia kesempatan hidup yang begitu panjang dan baik amal perbuatan. Maka ini yang dicita-citakan oleh semua manusia. Di sini Anas bin Malik mendapatkan doa kebaikan dari Nabi SAW. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, dan benar Anas bin Malik menjadi orang kaya. Anas bin Malik panjang umurnya, barik lahu, tambahkan kebaikan bagi kehidupannya. Anas bin Malik wafat di umur beliau 100 tahun. Lalu di antara doa Nabi SAW, aksir malau, perbanyak anaknya, aksir waladahu, perbanyak anaknya, dan anak cucu beliau 100. Kemudian adkhilul jannah, dan beliau adalah penghuni surga. Ini di antara kemuliaan yang beliau dapat ketika membantu seorang yang mulia. Berkaitan dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang memasuki Islam dalam usia yang belia. Anas bin Malik memasuki Islam dalam usia yang belia, dan beliau radhiyallahu anhu menjadi khadimnya, menjadi pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadim artinya pembantu ya, khadim. Makanya kadang ada orang kalau pakai benda-benda keramat terus ada bahasanya khodam. Ada bahasanya, oh ini ada khodamnya ini. Apa khodam itu? Pembantu, jin pembantu. Sebenarnya bukan jin yang menjadi budak dia, tapi dia yang menjadi budaknya jin. Khadim itu pembantu. Khadim Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anhu pembantu Nabi SAW, menjadi pembantu Nabi SAW 10 tahun lamanya. Dimulai ketika beliau radhiyallahu anhu dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim bintu Milhan radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di usia beliau masih 10 tahun. Usia Anas bin Malik saat dibawa oleh ibunya menuju Nabi SAW 10 tahun. 10 tahun umur berapa SD? 5 SD atau 4 SD? 4 SD lah. Sekitar 4 SD. Atau mungkin 5 SD. Kemudian ibunya mengatakan kepada Nabi SAW, "Hadza Anasun yahtumuka ya Rasulullah." Ini anakku bernama Anas bin Malik. Ini anakku Anas bin Malik yang insya Allah akan membantu kebutuhanmu wahai Rasulullah. Artinya ibu yang menawarkan Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Anas bin Malik mulai menjadi khadimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. 10 tahun lamanya beliau menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anas bin Malik ini salah satu di antara sahabat yang dijuluki sebagai muktsirun fi riwayatil athar. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya seperti yang kita sudah sebutkan, siapa? Ayo, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat dari Muhajirin yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Anas bin Malik sahabat dari Ansar yang paling banyak riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perbedaan antara keduanya sangat jauh. Abu Hurairah 5.374 hadis. Anas bin Malik 2.200 lebih,
2.200 lebih. Artinya perbedaan antaranya sangat jauh. 2.268. 2.268 hadis. Ini diantara keutamaan yang lain. Membantu Nabi SAW memiliki dua keutamaan. Mendapatkan doa dan mendapatkan berkah. Berkah ilmu diantaranya. Beliau berkata, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Artinya apa? Ketika seorang ingin mencapai derajat keimanan yang tinggi, maka dia harus merelakan apa sesuatu yang ia cintai untuk ia berikan kepada saudaranya. Kalau dia lakukan itu, sampai dia di derajat keimanan yang tinggi. Artinya ketika kita mencintai misalkan pakaian yang bagus, kita coba berikan pakaian tersebut kepada saudara kita. Itu adalah bukti keimanan. Dan sebaliknya, bakhil di dalam hati itu adalah bukti kemunafikan. Karena itu Nabi SAW bersabda, la yajtami'u fi qalbi 'abdin wahidin bainal bukhli wal iman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba dua hal. Yang pertama adalah kebakhilan dan iman. Kebakhilan dan iman. Artinya ketika seorang bakhil, apakah dia beriman? Jawabannya tidak. Kurang imannya. Apakah ketika seorang beriman, maka dia bakhil? Tidak. Seorang yang beriman, maka bukti keimanannya adalah dengan hartanya. Ia berikan sebagian hartanya, ia sedekahkan, itu adalah bukti keimanan. Karena itu Nabi SAW bersabda, was-sadaqatu burhan. Sedekah adalah burhan. Apa burhan? Sedekah adalah dalil, bukti. Bukti apa? Kenapa sedekah dinamakan sebagai sedekah? Karena sedekah menunjukkan sidqu imani as-sadiq, sidqu imani al-mutasaddiq. Sedekah menunjukkan bukti, menunjukkan bukti keimanan dalam hati. Sedekah diambil dari kata sedekah. Apa sedekah? Artinya jujur. Seorang yang jujur dalam imannya, maka ada buktinya. Apa buktinya? Sedekah. Karena itulah sedekah dinamakan sebagai sedekah. Kenapa? Karena di situ ada kejujuran iman. La yu'minu ahadukum. Permulaan hadis ini diawali dengan sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum. Apa artinya? Tidak beriman salah seorang dari kalian. Apakah maknanya ketika seorang tidak mencintai, tidak memberikan saudaranya atau tidak mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai hal tersebut, ia menjadi seorang kafir? Ketika seorang tidak bermuamalah dengan saudaranya sebagaimana ia ingin diperlakukan, apakah ia menjadi seorang kafir? Murtad? Jawabannya tidak. Karena itu arti la yu'minu ahadukum bukan tidak beriman. Karena kalau tidak beriman berarti kafir. Apakah seorang yang tidak mencintai saudaranya ia menjadi kafir? Jawabannya tidak. Tetapi arti yang benar la yu'minu ahadukum adalah tidak sempurna keimanan. Imannya tidak sempurna. Pertanyaannya, apa boleh kita mengartikan atau mentakwil artinya? Takwil. Takwil itu merubah dari arti yang pertama menuju arti yang kedua atau mungkin arti yang ketiga. Apa boleh kita mentakwil arti la yu'min, tidak beriman menjadi tidak sempurna iman? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dan ini disabdakan oleh Nabi SAW dalam sabdanya yang lain. Nabi berkata, la salata bihadrat ta'am. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan. Apakah artinya ketika seorang lebih memilih salat dibandingkan makanan, maka salatnya menjadi batal, salatnya menjadi tidak sah? Jawabannya tidak demikian. Maksud la salata, tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan, tidak sempurna salat seorang ketika makanan sudah ada. Jadi ketika sudah ada makanan, dihidangkan makanan, daging atau mungkin buah-buahan, nasi panas, sambal, apa yang kita lakukan? Adzan zuhur, apa yang kita lakukan? Makan dulu atau salat dulu? Makan dulu. Karena salat tidak
Sempurna. Kenapa tidak sempurna? Ketika orang sholat fokusnya sudah kemana-mana. Fokusnya sudah ke makanan. Masya Allah, daging yang dimasak istri itu enak sekali. Cuman akhirnya nggak fokus dalam sholatnya. Jadi dia makan dulu, selesaikan kebutuhannya, lalu kemudian dia salat. Apakah artinya ketika dia lebih mengutamakan salat yang menjadi tidak sah? Jawabnya tidak, tapi berkurang pahala. Kira-kira jelas enggak? Jelas. La yu'min artinya apa? Tidak sempurna. Dalilnya apa? Kenapa kita mengartikan bukan tidak beriman? Dalilnya Nabi juga bersabda, la salata, tidak ada salat. Apakah artinya salatnya tidak sah? Jawabannya bukan, tapi salatnya berkurang pahalanya, tidak sempurna. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Kalau dengar azan zuhur, Umi siapkan makanan, azan zuhur. Akhirnya makan dulu, salatnya tinggalkan. Ini namanya hilah. Ini namanya menipu Allah. Menipu Allah. Na'udzubillah. La yu'minu ahadukum artinya adalah tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Kemudian apa itu iman? Iman, ada yang mengartikan iman. Di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengartikan iman itu sebagai pengakuan dari dalam hati. Iman adalah pengakuan, ikrar dari dalam hati. Yang menjadikan kita menerima dan patuh. Yang menjadikan kita menerima dan patuh. Seorang yang beriman kepada Allah, maka dia meyakini dari dalam hati bahwasanya Allah adalah ilahnya. Allah adalah Tuhannya satu-satunya, sembahannya yang layak disembah satu-satunya. Ada keyakinan dari dalam hati. Kemudian keyakinan tersebut menjadikannya patuh, menjadikannya tunduk di hadapan semua perintah Allah. Ini arti keimanan. Apa iman tadi? Pengakuan dari dalam hati yang menjadikan dia menerima dan patuh. Menerima dan patuh. Tapi kadang ada saja perkataan yang mengatakan apa? Yang penting hatinya ya. Yang penting kan hatinya. Yang penting kan apa yang ada di hatinya. Apa boleh seorang berkata seperti itu? Yang penting amalan hati. Ada wanita nggak pakai hijab, wanita nggak pakai jilbab. Kemudian kenapa nggak pakai jilbab? Yang penting kan hatinya. Ada orang pakai jilbab tapi mencuri. Ada orang pakai jilbab tapi berzina. Saya tidak berzina, saya tidak mencuri, tapi hati saya insya Allah. Syubhat. Ini syubhat. Karena iman itu tidak mungkin hanya dengan amalan hati. Tidak mungkin hanya dengan keyakinan hati. Iblis. La'natullah alaih. Iblis adalah makhluk terlaknat yang Allah usir dari surganya. Apa kita kira iblis sama sekali tidak memiliki keyakinan dalam hatinya? Tidak. Iblis mengatakan, Qala Rabbi. Qala Rabbi. Kata iblis, Rabbi. Artinya iblis mengakui bahwasanya Allah adalah Rabbnya yang mengatur urusannya. Yang menghidupkan dia dan mematikan dia. Anzirni ila yaum yub'atsun. Tundalah kematianku sampai di hari kebangkitan. Dia yakin Allah Rabbnya. Dia yakin Allah muhyi wa mumit yang menghidupkan dan mematikan. Tapi apakah cukup dengan meyakini dari dalam hati menjadikan iblis seorang mukmin? Tidak ada yang berkata demikian. Abu Talib, iblis bahkan mengatakan, Inni akhafullah. Sungguhnya aku takut kepada Allah. Allah berfirman tentang perkataan iblis ketika iblis membantu pasukan kaum musyrikin dalam perang Badar. Perang Badar kaum musyrikin melawan pasukan muslim. Kaum kafir musyrik melawan pasukan muslim. Dalam jumlah yang tidak seimbang. Kemudian kaum musyrik mereka sedikit ketakutan dengan pasukan muslim. Lalu kemudian datang iblis dalam wujud seseorang yang menjanjikan kepada kaum musyrikin bala bantuan. Lalu kemudian ketika pecah peperangan, kata iblis apa? Inni bariun minkum. Sungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Kabur dia. Kenapa? Inni ra'aitu atau inni ara ma la taraun. Sungguhnya aku saat ini sedang melihat apa yang tidak kalian lihat. Karena saat perang Badar pecah,
maka Allah bantu kaum muslimin dengan turunnya pasukan dari langit. Maka iblis langsung ketakutan. Jibril dan para pasukannya dari malaikat turun dari atas langit, kata iblis, inni ara ma la tarawun. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Kemudian kata iblis, inni akhafullah. Sungguhnya aku takut kepada Allah. Apakah ini menjadikan iblis seorang yang mukmin? Jawabannya tidak. Maka ini mengajarkan kepada kita, kalau kita beriman, jangan ngomong tok. Jangan cuman ngomong doang. Kita banyak ngomong, aku takut pada Allah, tapi amalannya nol. Ini tidak bisa dikatakan iman. Apa bedanya kita dengan iblis? Iblis beriman, iblis meyakini, dan iblis mengucapkan dengan lisannya, inni akhafullah, tapi apakah masuk surga? Tidak ada yang berkata demikian. Dan bukti bahwasanya iman tidak cukup di hati saja, perkataan Abu Talib, paman Nabi SAW yang membela dakwah Nabi SAW mati-matian. Siapa? Abu Talib. Di mana kira-kira tempatnya Abu Talib? Di surga kah di neraka? Di neraka. Abu Talib. Abu Talib mengucapkan dalam kehidupannya, pernah mengucap bait-bait syair. Kata Abu Talib, laqad alimu anna banana la mukadzibun ladaina wala yu'na biqaulil abatil. Artinya adalah, mereka musuh-musuh Nabi SAW ini, mereka tahu, mereka sadar bahwasanya anak kami ini, siapa? Muhammad SAW bukanlah seorang pendusta, dan kata-katanya bukan kata-kata yang mengandung kebatilan. Itu yang diyakini Abu Talib. Kemudian Abu Talib juga mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil bariyati dina laulal malamatu aw hidaru masabbatin la ra'aitani samhan bidaka mubina. Ini syair dalam bahasa Arab. Artinya apa? Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin. Aku sudah tahu, aku sudah meyakini kalau agama Muhammad min khairi adyanil bariyati dina adalah agama terbaik yang dimiliki oleh manusia. Dia meyakini agama Islam adalah agama yang paling hak, yang paling baik. Laulal malamatu aw hidaru masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Kalau seandainya aku tidak takut celaan, tidak takut hinaan, maka engkau akan lihat aku memeluk agama Nabi Muhammad dengan lapang dada. Artinya ada keyakinan dalam hatinya. Tapi kemudian apakah itu menjadikannya sebagai seorang mukmin? Tidak. Maka iman tidak cukup dengan hati saja, dan ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan yang penting hatinya. Kemudian itu arti iman yang pertama apa? Keyakinan atau pengakuan dari dalam hati yang menjadikannya tunduk dan patuh terhadap yang dia yakini. Kemudian arti iman yang kedua. Arti iman yang kedua, ini melengkapi satu sama lain. Melengkapi satu sama lain. Iman yang kedua artinya, ini yang menarik. Iman yang kedua artinya pertama adalah i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Terdiri dari 5 rukun, semuanya berakhiran nun. I'tiqadun bil janan, meyakini dengan hati. Meyakini dengan hati. Ini rukun yang pertama. Iman, ya benar, harus dengan yakin dalam hati. Kemudian kedua, qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Dan iman juga harus diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, mempraktekannya, melakukan iman tersebut dengan anggota tubuh. Membuktikan iman dalam hati dengan gerakan anggota tubuh, dengan amalan anggota tubuh.
Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi ada berapa rukun? Ada 5. Yang pertama adalah hati. Iman itu adalah amalan hati. Kedua, iman itu adalah amalan lisan. Ketiga, iman itu adalah amalan anggota tubuh. Kemudian yang keempat, iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kalau bisa dihafal, dihafal. Karena keyakinan ahli sunnah wal jamaah menyelisihi keyakinan kelompok-kelompok lainnya selain ahli sunnah wal jamaah. Iman adalah dengan keyakinan hati, sebagaimana kita beriman tentang Allah, beriman tentang rasul-rasul utusan Allah, beriman tentang kitab-kitab yang Allah turunkan, dan rukun iman yang lainnya. Dan iman adalah ucapan lisan. Seperti kita berzikir, itu iman. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu iman. Mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu adalah iman. Iman dengan lisan, iman dengan hati, kemudian ada iman dengan perbuatan. Allah berfirman, innallaha la yudhi'u imanakum. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya adalah salat yang kalian lakukan. Ini Allah katakan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebelum kiblat mereka pindah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Karena saat itu gonjang-ganjing berita tersebar, salatnya kaum muslimin ketika menghadap Baitul Maqdis tidak akan mendapatkan pahala, akan berujung sia-sia. Allah bantah, innallaha la yudhi'u imanakum. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maka Allah sebut salat sebagai iman. Artinya iman juga bisa berbentuk ibadah anggota tubuh. Seorang salat, seorang sedekah, seorang haji, itu semua iman. Seorang menyingkirkan gangguan dari jalan, itu iman. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu punya 70 lebih cabang. A'laha qaul la ilaha illallah. Paling tinggi adalah ucapan. Ingat, iman adalah ucapan. Ucapan la ilaha illallah. Kemudian paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya ketika seorang mendapati gangguan di jalan dan dia malas untuk menyingkirkan ini, bukti imannya sudah tahapan paling kritis sekali. Kenapa? Karena ini paling rendah. Kalau sudah tidak mau dia lakukan ini, maka khawatir imannya tidak ada dalam hatinya. Wal haya, dan malu adalah salah satu cabang dari cabang keimanan. Gimana? Lanjut, ini penjelasannya masih ada. Lanjut, masih kuat? Nah. Kemudian tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai untuk saudaranya, sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Artinya ketika kita mencintai sesuatu, kita suka untuk disenyumi kalau kita bertemu orang lain. Suka enggak kira-kira? Suka. Kita suka kalau bertemu dengan saudara kita disapa dengan salam. Maka itu juga yang kita lakukan kepada saudara kita. Kalau kita ingin ketika membeli sesuatu meskipun second, tapi kualitas second itu terbaik, maka lakukan itu ketika kita sedang jualan. Kita jualan barang second, kita katakan, oh ini agak error, agak berat HP-nya. Ya silahkan, kalau mau beli harganya silahkan. Harganya sekian, kamu mau beli atau tidak? Ada cacat seperti ini kan? Tapi kebanyakan dari kita kan malas untuk memberitahu aib barang yang kita jual. Kenapa? Jelas alasannya apa? Duniawi. Alasannya nanti kan kalau dijelaskan nggak laku. Insya Allah laku dan insya Allah berkah. Kenapa berkah? Karena di situ ada ridha Allah. Tapi kalau kita jual ada aibnya di situ, Allah akan cabut keberkahan dalam perdagangan kita. Jadi ketika kita ingin dihargai, kita hargai orang lain. Kita ingin dimuliakan, kita muliakan orang lain. Seperti itu. Di sini ada syubhat.
Kan di sini Nabi menyebutkan li akhihi, untuk saudaranya. Maksudnya adalah untuk muslim, seperti dia muslim juga. Jadi Nabi mengatakan muslim adalah saudara. Apakah orang-orang Nasrani, Yahudi adalah saudara? Kan ada tuh ulama tuh, ustadz bahkan mengatakan saudara kita dari kalangan Nasrani. Bahkan ada yang buka cabang. Buka cabang, ada cabang ini, kelompok ini cabang Nasrani, cabang Kristen. Ada, boleh kita katakan demikian? Saudara kita dari Yahudi dan Nasrani, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Saudara kita hanya mukmin. Saudara kita adalah muslim. Dan kita diperintahkan untuk bara. Ini diantara akidah seorang muslim adalah bara. Apa bara? Bara melepaskan diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Ada orang kafir, jangan kita jadikan sahabat. Teman, kayak teman. Kalau memang ada keuntungan dunia, jangan kalian merendah, jangan kalian lemah, jangan kalian bersedih, karena kalian adalah orang-orang memiliki kedudukan yang tinggi. In kuntum mu'min, dengan syarat kalau kalian beriman. Jadi tidak boleh ya ketika seorang Nasrani atau mungkin Yahudi, mereka bukan saudara kita. Mereka bukan saudara kita. Kemudian di antara faedah hadis ini yang pertama adalah ada sekitar berapa 4 faedah. Yang pertama adalah wajibnya mencintai saudara semuslim. Wajibnya mencintai saudara semuslim. Apa dalilnya? Dari hadis ini. Saya sering sebut apa dalilnya dari hadis ini. Tujuannya apa? Biar kita benar-benar paham hadisnya. Karena man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah ingin kebaikan dalam diri kita, Allah jadikan kita orang yang paham terhadap kehidupan, terhadap ilmu agama. Apa dalilnya? Coba saja. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Apa hubungannya tidak sempurna keimanan dengan wajibnya mencintai saudara semuslim? Hubungannya adalah ketika Allah sebutkan, ketika Nabi SAW sebutkan tidak sempurna iman karena satu perbuatan, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut adalah terlarang atau boleh-boleh saja? Terlarang, nggak boleh. Iman kita ini harus terus kita pompa, harus terus menjadi sempurna, sebisa kita, seusaha kita. Jadi tidak mencintai saudara semuslim adalah tindakan terlarang. Kebalikannya, mencintai, mengutamakan saudara kita semuslim terhadap sesuatu yang kita cintai adalah suatu kewajiban. Contoh lain, Nabi bersabda, la yu'min man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jar. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia mengganggu tetangganya. Jangan dia menyakiti hati tetangganya. Artinya menyakiti hati tetangga adalah dosa. Sebaliknya menghormati tetangga adalah pahala. Kenapa? Karena ketika dia menghormati tetangga, imannya menjadi sempurna. Iman dia kepada Allah, iman dia kepada hari akhir. Tetapi kalau dia menyakiti tetangganya, iman kepada hari akhir dan kepada Allah menjadi berkurang. Jadi di sini diambil kesimpulan, mencintai saudara kita semuslim adalah suatu kewajiban. Apa dalilnya? La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman kita. Iman kita tidak sempurna kalau kita tidak mencintai muslim. Artinya tidak mencintai seorang muslim adalah terlarang. Kebalikannya, mencintai saudara semuslim adalah kewajiban. Kemudian tentang mencintai sesama muslim, mencintai sesama muslim terdiri dari tiga hal. Nah,
keyakinan lisan dan amalan. Keyakinan lisan dan amalan. Cinta kita kepada seorang muslim bisa berupa cinta secara keyakinan, amalan hati, bisa cinta berupa amalan lisan, dan bisa cinta berupa amalan anggota tubuh. Maksudnya apa? Amalan hati misalkan, kita sukanya seperti apa sih? Kita suka orang lain tidak hasad kepada kita. Amalan hati kan? Apa kita suka untuk dihasad oleh orang lain? Tidak suka, nggak enak. Apa kita suka kita suka sifat kiber, sifat sombong? Ada orang menyombongkan diri di hadapan kita, kita suka enggak? Ini amalan hati. Ketika kita enggak suka, maka apakah kita melakukan hal tersebut di hadapan saudara kita? Jawabannya tidak. Ini amalan hati. Kemudian amalan lisan, kita enggak suka digunjing, kita enggak suka dihina, maka kita tidak melakukan hal tersebut kepada saudara kita. Kemudian amalan perbuatan, banyak contohnya. Kita tidak suka dizalimi, tidak suka ditendang, tidak suka dipukul, maka jangan lakukan itu kepada saudara kita. Kemudian ketika kita mencintai saudara kita, maka disunahkan untuk mengutamakan saudara kita dalam hal duniawi. Apapun itu. Misalkan kita suka baju, kita beli baju, ingin kita pakai. Kemudian kita ingin berikan kepada saudara kita, ini sunnah. Ini sangat dianjurkan sekali karena membuktikan kecintaan kita kepada saudara kita. Dalam hal duniawi sunnah. Dalam hal akhirat sunnah apa? Tidak boleh. La itsara fit ta'ah. Tidak boleh mengutamakan saudara dalam ketaatan. Kita datang lebih awal ke masjid. Bisa berdiri di shaf pertama. Lalu kemudian iqamah. Saudara kita datang belakangan. Kemudian, ayo monggo silahkan ambil shaf pertama. Saya biar shaf paling belakang. Boleh enggak? Jawabannya enggak, enggak boleh. La itsara fit ta'ah. Tidak boleh mengutamakan saudara dalam ketaatan. Bahkan istilahnya sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal boleh atau tidak? Jawabannya boleh, pahalanya sampai. Sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal boleh. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jangan kita perbanyak. Kenapa? Karena kita sendiri butuh kepada amalan sedekah. Yang sunnah apa? Yang sunnah adalah memperbanyak doa. Karena itu ketika seorang meninggal, in qata'an wa amaluhu illa min salah. Terputus jalur amal kebaikannya kecuali dari 3 jalur. Salah satunya yang sangat dianjurkan Nabi SAW adalah waladun salih yad'u lahu. Anak yang saleh yang kemudian mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Maka ini yang sangat dianjurkan. Sedekah boleh. Amalan kebaikan lainnya kita berikan, kita hadiahkan untuk orang tua, boleh. Tapi kita tidak perbanyak. Kenapa? Karena kita sendiri butuh. La itsara fil ibadah. Tadi kita jelaskan faedah pertama tentang wajibnya ya, wajibnya mencintai seorang muslim, saudara semuslim. Kemudian kita jelaskan cinta itu terbagi menjadi 3, cinta hati, cinta lisan, cinta berupa lisan, dan cinta berupa amalan perbuatan. Maksudnya hati seperti apa? Seperti kita tidak suka untuk dihasadi, maka jangan kita hasad. Kita tidak suka untuk disombongkan, maksudnya ada orang sombong di hadapan kita, maka jangan kita sombong di hadapan orang lain. Ini amalan hati. Amalan lisan, kita tidak suka dicerca, dihina, digibahi, maka jangan kita lakukan hal tersebut. Kemudian amalan perbuatan, kita disiksa, kita dibully atau mungkin hal lainnya, maka jangan kita lakukan. Kemudian kita kasih hukum tambahan, yaitu tentang mengutamakan orang lain dalam bab dunia. Boleh atau tidak? Bahkan dianjurkan sekali. Kita berikan harta kepada orang yang kepada saudara semuslim, kita pulang. Di kantong kita ada harta. Di jalan kita ketemu dengan kakek-kakek, dorong sepedanya, kemudian dalam kondisi sepedanya butut, pakaiannya compang-camping. Kita berikan harta yang mungkin dalam bayangan kita harta ini untuk makan yang enak, untuk beli sesuatu yang indah, kita berikan. Ini disunahkan. Kenapa? Ini dalam bab dunia. Tapi kalau dalam bab akhirat, maka hukumnya tidak boleh. Ada poin sisa apa kita tunda saja ya?
Sudah saja. Sampai nanti di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Fadhon? Silakan. Orang Muslim saudara orang Nasrani, mereka adalah saudara kita, saudara kemanusiaan ya, saudara kemanusiaan. Pertanyaan yang bagus dari saudara kita, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Nasrani atau Yahudi tidak boleh kita sebut mereka dengan panggilan saudara, karena mereka bukan saudara kita. Dan ini yang kita sebut dengan akidah apa? Bara' tadi ya, bara', melepaskan diri dari syirikan dan dari pelaku kesyirikan. Apakah boleh kita memanggil mereka dengan saudara tapi atas dasar saudara kemanusiaan, sama-sama manusia? Ikhwan, perkataan seperti ini sebenarnya sah-sah saja. Sebenarnya sah-sah saja sebenarnya. Cuman perkataan seperti ini banyak digunakan oleh orang-orang liberal untuk apa? Menyesatkan pemahaman kaum muslimin. Banyak sekali digunakan. Mereka adalah saudara kita. Mereka adalah saudara kita dalam sesama manusia. Maka kita harus menghargai mereka, kita harus berbuat baik kepada mereka, harus toleransi dengan mereka. Ujung-ujungnya ke arah sana. Ujung-ujungnya kita ingin dibawa untuk menghargai agama mereka. Dan ini sangat banyak sekali digunakan oleh orang-orang kafir, orang-orang orientalis dan orang-orang liberal. Bahasa kemanusiaan ini bahasa yang menyesatkan. Kenapa? Ada orang mengatakan hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia. Tujuannya apa? Menghalalkan semua yang diharamkan Allah, ya sudah, itu tujuannya. Lah kok bisa? Coba LGBT sah di negara barat sah. Bahkan dakwah mereka adalah dakwah LGBT. Mereka bangun atas dasar apa? Kemanusiaan. Karena mereka manusia, kita harus hargai. Mereka punya pemikiran sebagai manusia, kita juga manusia, kita hargai mereka. Ini namanya toleransi kemanusiaan. Rusak. Anjing saja disuruh, yang laki-laki disuruh nikah dengan yang laki-laki, kira-kira mau enggak? Sampai mati enggak mau. Ini anjing. Fitrah hewannya ada. Manusia sudah enggak ada fitrah kemanusiaannya. Ingat, kata-kata ini dibawa untuk membawa kita menuju ke toleransi keagamaan. Semua agama ya sah-sah saja untuk dimiliki. Kenapa kita mengucapkan selamat Natal? Toleransi agama. Maka perkataan seperti ini biasanya berasal dari orang kafir atau dari orang muslim yang munafik, atau mungkin dari orang muslim yang jahil, yang tidak tahu. Kalau sekedar jahil, maka kita beritahu. Ingat, perkataan ini biasanya dibawa untuk menggiring kita menuju toleransi keagamaan, hak asasi manusia yang rusak. Jadi hindari kata-kata ini. Kita bangun prinsip kita di atas dasar agama. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita muslim. Diri kita adalah diri muslim. Semua syariat dalam kehidupan kita, semua yang kita lakukan adalah yang dilakukan seorang muslim. Jangan kita pakai bahasa asing, jangan kita pakai bahasa-bahasa kafir, jangan. Kita muslim, kita pakai bahasa Al-Qur'an. Innamal mu'minuna ikhwah. Sama saudara adalah, sama mukmin adalah saudara. Kemudian orang-orang kafir, kata Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh mengharap agar anaknya selamat dari musibah yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh, kata Allah tabaraka wa ta'ala, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Anakmu itu bukan keluargamu sekarang. Coba, anak bukan keluarga. Kenapa? Karena hubungan yang abadi, ikatan yang abadi adalah ikatan saya sebagai saudara antum semua. Kita bawa sampai mati nanti. Adapun ikatan yang tidak abadi adalah ikatan darah dan ikatan-ikatan lainnya, ikatan kemanusiaan termasuk. Ini ikatan yang tidak abadi. Kenapa? Ketika kita mati, kita dalam kondisi muslim, saudara kita dalam kondisi kafir, maka terputus ikatan tersebut.
Artinya kita harus membangun prinsip kita di atas prinsip Al-Quran dan Sunnah. Kata Nabi, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajis. Atau taraktukum ala mahajjatil bayda, aku tinggalkan kalian dalam suatu tempat yang begitu terang benderang, putih, bersih. Ini tempat yang jelas antara yang hak dan yang batil. Taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Bahkan ketika datang malam hari itu seperti siang hari. Saking terangnya tempat tersebut. Kata Nabi SAW, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahir la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang pergi dari tempat tersebut kecuali dia akan binasa. Tempat apa tersebut? Tempat yang di situ ada Al-Quran, di situ ada Sunnah Nabi SAW. Nabi tinggalkan dua pusaka ini untuk kita, Quran dan Sunnah. Kemudian kita pahami dengan pemahaman sahabat. Maka hindari perkataan seperti itu, dan jika ada teman kita, tanyakan maksudnya. Karena biasanya ucapan-ucapan yang dibawakan oleh orang-orang orientalis, liberal, itu perkataan yang memukau. Padahal ujungnya itu aja. Kayak misalkan kita jual rumah Riverside. Apa arti Riverside? Ya pinggir sungai. Pinggir sungai, cuman bahasanya dibuat seperti itu biar harganya mahal. Dan mereka juga seperti itu. Pakai bahasa-bahasa, istilah-istilah yang tinggi. Tujuannya biar kita bingung, kemudian kita ikut. Tanyakan maksudnya. Apa maksudnya dari kemanusiaan? Kalau maksudnya kemanusiaan kita harus toleransi, saya berlepas diri dari perbuatan tersebut. Karena saya punya prinsip wala dan bara. Mungkin itu menjawab. Kemudian pertanyaan lainnya, bagaimana menasihati akhwat agar tidak tersinggung ketika dia sholat memakai hijab, hijabnya batasnya sedada. Karena setahu ana yang ana belajar dari ustadz-ustadz salaf, batasan penutup kepala hijab sampai bawah kemaluan, apakah mengurangi pahala? Taib. Bagaimana cara menasihati akhwat yang ketika sholat hijabnya hanya sebatas dada saja dan tidak menutupi dadanya, atau mungkin tidak menutupi bagian tubuh yang lain? Taib. Saudaraku dan saudariku yang saya muliakan, hijab wanita adalah syiar agama Islam. Hijab wanita adalah syiar agama Islam. Dengan syiar ini kita akan bisa membedakan mana muslimah dan mana yang bukan muslimah. Seharusnya wanita itu bangga terhadap syiar-syiar agamanya. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, nahnu qaumun adzillah. Kami dahulu adalah orang-orang terhina. Sampai kemudian Allah muliakan kami dengan apa? Dengan Islam. Siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan balikkan dia ke dalam kehinaan. Seharusnya wanita, kaum muslimat, wajib bangga terhadap syiar hijab wanita tersebut. Adapun yang berkenaan dengan hijab dalam salat, maka ketika seorang wanita atau syarat sah salatnya seorang wanita dan syarat sah salatnya seorang laki-laki adalah menutup aurat. Menutup aurat artinya menutup semua yang dilarang untuk diperlihatkan. Untuk wanita khususnya, maka auratnya semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka wajib bagi wanita tersebut untuk menjaga auratnya tersebut. Sebagian ulama menambahkan syarat yang lainnya, tidak membentuk tubuh, kemudian tidak transparan, tidak memperlihatkan anggota tubuhnya dan lain sebagainya. Syarat yang banyak. Dan tidak menghiasi tubuh wanita, karena kan kadang hijab itu butuh hijab lagi. Bisa butuh hijab lagi? Karena hijab wanita sekarang itu berwarna-warni. Akhirnya alih-alih menghindarkan pandangan laki-laki, malah menarik pandangan laki-laki. Kemudian di antara hijab wanita ada yang membentuk tubuh, ada yang pendek. Maka yang seperti ini kita katakan, seorang wanita, pakaian yang digunakan untuk sholat, ketika pakaian tersebut sah digunakan untuk sholat, maka itu adalah pakaian yang benar yang digunakan untuk wanita tersebut. Artinya wanita kalau sholat, biasanya dia pakai jilbab yang pendek. Kemudian sholat apa yang dia cari? Mukena kan? Ini cuma orang-orang Indonesia saja, orang-orang Malaysia saja. Orang-orang di negeri sana, di Arab sana, ketika mereka sholat seperti apa? Ya pakai baju yang dia kenakan. Baju yang dia kenakan jilbab panjang, kemudian menutupi dan tidak membentuk tubuhnya, maka itu adalah pakaian yang digunakan sehari-hari. Dan itu juga pakaian yang digunakan untuk salat. Adapun ketika wanita hanya memakai hijab yang pendek saja,
Kita lihat pendeknya seperti apa. Kalau pendeknya menutupi auratnya, menutupi lekuk tubuhnya, maka sah. Tidak harus mencapai bawah kemaluan, itu afdal, tapi tidak mempengaruhi sah atau batalnya salat. Tetapi tentunya ketika seorang salat maka harus menjaga adab, menjaga akhlak. Kalau seandainya wanita ingin dilamar oleh calon suami yang ia cintai, ia harap sekali, dia memakai pakaian yang sopan, kemudian ketika dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pakaiannya sama sekali tidak sopan, apa berhak seperti itu? Jawabannya tidak sama sekali. Mungkin itu menjawab. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lainnya? Baik, seperti yang Anda katakan tadi, boleh enggak ketika seorang memulai pertemuan untuk menjaga toleransi ya? Untuk menjaga toleransi maka dia ucapkan salam-salam dari agama lain. Om Swastiastu, naudzubillah. Kemudian enggak tahu, saya artinya enggak tahu. Mungkin artinya ada kemungkaran, kesyirikan, enggak tahu. Kalau enggak ada kesyirikan maka sebenarnya boleh. Cuman karena itu menjadi syiar agama lain maka enggak boleh. Karena menjadi syiar agama lain maka tidak boleh. Tapi boleh enggak seorang mengucapkan kata-kata tersebut, salam Yahudi, salam Nasrani atau salam agama lain ketika mengawali pertemuan? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena kaum muslim tidak boleh menghidupkan syiar agama lain. Syiar agama Islam adalah mengucapkan salam, menampakkan wajah sumringah ketika bertemu dengan saudara, kemudian mengucapkan salam. Ini syiar yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Banyak ditinggalkan. Ketika kita bertemu saudara, malas kita mengucapkan salam. Salam saja, mau dia balas atau tidak, salam. Ini perintah. Afshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ini syiar agama Islam yang harus kita bangga. Dan yang paling banyak hilang dari kaum muslimin adalah kebanggaan sebagai seorang muslim. Tidak boleh kita menghidupkan syiar agama lain dengan memakai salib, terutama di pakaian bola tuh. Terutama yang laki-laki. Ada salibnya? Ada. Saya sebutkan saja, Barcelona itu ada salibnya. Real Madrid di atasnya ada salibnya. Atau mungkin klub lain ada salibnya. Maka hati-hati kalau digunakan sholat ini syiar agama lain. Jangan dihidupkan. Bahkan kalau bisa dimatikan, dimatikan. Caranya seperti apa? Perbanyak salam. Biar orang-orang terbiasa mendengar ucapan salam. Tapi salam kepada saudara semuslim. Jadi dihindarkan tadi karena itu biasanya dakwahnya dakwah toleransi. Biasanya yang didakwahkan, yang diajak adalah panggilan untuk toleransi. Tadi saya katakan muslim itu harus membangun dasar pikirannya, mindsetnya, kebiasaan sehari-hari di atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia bandingkan kehidupannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Boleh tidak seperti itu? Jawabannya tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ishhadu bi anna muslimin." Saksikanlah bahwasanya kami adalah orang muslim. Kita muslim, kita tinggi. Mungkin itu menjawab. Cukup mungkin capek semua, kita istirahat. Barakallahu fikum. Wahabanallahu wa iyyakum al-ilma an-nafi' wa 'amalan salih wa naj'al mustaqiman fihima ila yaumin alqa. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.